Mumin dulu. Ini dia orang kontroversial itu. Apa sih bang ya Allah, nggak. Masa nggak sesuai tema jadi juara? Kan ini yang paling lucu. Lalu lu waktu ditanya kenapa nggak sesuai tema terus jawabannya implisit itu menyesal atau Enggak bang, itu merasa beruntung ya? langsung- Kepikiran juga tuh kayak gitu. enggak, tapi kan keluar langsung kayak gitu. Terus habis itu aku jujur bang, habis itu aku jujur kalau aku lupa gitu. Oh gitu. Jadi ke distrak sama istri juga, kemudian ada materi yang nggak kebawa gitu. Nggak, apa namanya, Ini pembenaran ya? bukan pembenaran bang, emang ceritanya gitu. Klarifikasi. Mumin klarifikasi di Iya, vlog Panji. iya benar bang, cuman mungkin karena Tapi lu merasa berhak nggak juara? ya Allah bang, masa selucu itu nggak juara. Gue menghabiskan 2 hari di Local Fest, Sabtu dan Minggu. Gue akan cerita kali ini pengalaman bapak-bapak 47 tahun pertama kali ikutan festival. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Oke, mari kita update .id Weekly Vlog. Hari ini adalah hari Kamis. Senin, Selasa, Rabunya cukup menyibukkan untuk gua, makanya nggak ada waktu yang lega, yang enak untuk bikin monolog. Bahkan di jalan kayak gini pun nggak sempat kemarin, karena ada beberapa hal yang mesti gua kerjain di jalan. Sebenarnya kesibukannya kesibukan urusan comika memang. Kayak hari Senin tuh isinya meeting aja tuh, meeting back to back, nggak putus dari jam berapa, jam 11 ke 12, 11 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, nggak putus, kelar sampai malam. Hari-hari berikutnya juga gitu, sampai-sampai gue bangun rada pagi, terus ngosongin pagi gue untuk nggak nge-gym, nggak lari, karena hari Senin gue sempat lari. Terus hari Rabu kemarin gue sempat nge-gym. Terus Selasa gue kosongin paginya, karena gue mau ngerjain hal-hal yang harusnya gue kerjain. Kayak gue hari Selasa pagi itu ke non cafe. By the way, non cafe di Jalan Wijaya 9 kalau nggak salah. Itu kayaknya tempat favorit gue, dan tampaknya tempat favorit banyak sekali orang. Kalau weekend penuhnya bukan main, dan mereka bisa penuh sampai malam. Kalau pagi rada mendingan, rada kosong. Jadi Selasa pagi gue kesitu. Gue senang kesitu karena semuanya menurut gue enak. Kopinya enak, pastry-nya enak, tempatnya enak, servisnya enak. Terus gue mampir ke sana, terus gue mesen barista breakfast. Atau barista breakfastnya itu istilah, kayaknya barista breakfast itu istilah yang populer di kalangan awalnya ya, di kalangan barista di Australia atau di New Zealand mungkin. Kan di Australia kan, terutama di Melbourne ya, Melbourne, Sydney itu kultur kopinya tuh tinggi. Barista breakfast tuh intinya adalah beneran sarapannya para barista, karena mereka kerja di cafe, mereka mesti nyampe pagi-pagi. Terus mereka biasanya sarapannya, dalam tanda kutip, itu adalah 1 espresso sama 1 cappuccino. Maka disebut barista breakfast. Karena nggak tahu antara emang mereka mesti nyobain produk mereka sendiri pagi-pagi. Jadi kan mereka mesti ngegrind beans mereka, blend mereka, nyobain sendiri, oke. Terus dijalani harinya. Antara itu, dan mereka mesti nyobain susu mereka juga untuk ke cappuccino-nya. Atau emang mereka mengiyakan kultur kopi di Italia. Untuk orang Italia kan cappuccino itu sarapan. Jadi di Italia nggak ada orang pesan cappuccino di atas jam 12 tuh nggak ada, semuanya pagi-pagi. Kalau misalkan lu
lagi di Roma atau di Milan gitu, terus lu mesen cappuccino siang-siang gitu, jam 1 gitu atau jam 3 atau jam 4, biasanya orang Italia tuh kayak ngeliat lu kayak oke gitu. Karena emang kulturnya cappuccino itu sesuatu yang dikonsumsi sebelum makan siang. Kalau untuk kita mah bebas-bebas aja, kita mau pesan cappuccino jam 8 malam buat nongkrong juga terserah aja. Tapi kalau di Italia itu cappuccino itu sarapan. Ngelihat orang Italia, ngelihat kita pesan cappuccino jam 3 siang atau jam 1 siang deh, itu kayak kita ngelihat orang pesan bubur ayam untuk makan siang. Bisa sih, tapi aneh aja gitu. Kayak bubur kan sarapan gitu. Sebenarnya sah-sah aja kalau misalkan mau pesen bubur buat makan malam juga ya boleh. Cuman kan orang ngeliatin lu makan malam bubur gitu. Walaupun banyak juga orang makan bubur malam-malam ya, bubur Chinese gitu. Ya intinya gue mesen itu, terus gitu gue kerjain beberapa dokumen Comika, ada beberapa approval, terus ada beberapa strategic planning yang mesti gue kerjain untuk supaya Comika bisa jalan sampai dengan 2030 sesuai dengan plan yang kami sudah susun. Termasuk gue ngerjain urusan karir gue di Amerika Serikat. Jadi gue lagi kerja di non cafe karena dalam beberapa hari ini tuh gue banyak menghabiskan waktu antara keluar markas untuk media visit. Kayak hari ini gue ada 2 bahlul bareng sama Cing Abdel. Besok juga ada selama seminggu ke depan ada beberapa. Antara itu atau guanya back to back dari meeting ke meeting jam per jam gitu, sehingga gue nggak bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, ada banyak dokumen yang mesti gue pelajari terkait Comika, ada deck dan strategizing yang mesti gue lakukan, ada paperwork yang mesti gue baca dan tanda tangani. Itu semuanya nggak keurus. Termasuk salah satunya adalah kerjaan gue di stand up internasional. Kan gue kan sekarang punya Caleb ya. Gue baru bisa mempelajari penawaran-penawaran yang dia kasih ke gue. Ini jadwal yang Caleb kasih buat gue dari Agustus sampai Desember. Ini 27 Agustus Perth, 28 Agustus Melbourne, 29 Agustus Sydney. Terus ini tanggal Adelaide sama Brisbane belum masuk di sini. Adelaide itu 25, Brisbane 26. Jadi 25 Adelaide, 26 Brisbane, 27 Perth, 28 Melbourne, 29 Sydney. Terus September nih ada 4 kota yang masih to be confirmed: London, Amsterdam, Rotterdam, dan Berlin. Oktober gue ke Kansas tanggal 29 mungkin. November 12 Toronto, November 13 Edmonton, Kanada juga, November 14 Vancouver, Kanada, November 15 Calgary, Kanada. Terus ada tanggal unconfirmed di Omaha Funny Bone, ini di November tanggal 13. Nggak ada tanggalnya neng. Tanggal 3 Desember gue mungkin ke Houston, tanggal 6 Desember mungkin ke Dallas. Nah ini dia ngasih lihat gue penawaran-penawarannya, terus dealnya seperti apa, workout possibilitiesnya berapa, pembagiannya berapa, ada yang 75-25, ada yang 80-20, ada split plus buyout, ada yang pakai minimum guarantee, ada yang nggak pakai minimum guarantee. Kebanyakan nggak ada kill clause-nya. Kill clause tuh kalau batal gue mesti bayar, nggak ada. Tapi kayak gini-gini juga nggak keurus sama gue. Padahal penting juga. Agak aneh sebenarnya di saat gue lagi banyak-banyaknya ngurus Comika di Jakarta. Pada saat yang bersamaan, di saat asumsinya karir internasional gue rada gue tinggal, tapi karena ada Caleb yang ngurusin, justru gue banyak banget tur
atau tanggal manggung di luar kotanya. Ini ada beberapa yang dia sempat sebut tapi nggak masuk, kayak Indianapolis, Seattle. Mungkin belum deal sama dia. Hari-hari yang seru guys, hari-hari yang seru. Nanti gue update terus. Oke, sisanya itu hari Senin, hari Selasa gue media visit, highlightnya ya, media visit ke podcast Dua Bahlul. Mereka berdua ini kan emang duo penyiar cowok yang lagi rame, yang lagi seru. Terus banyak banget yang suka sama mereka. Dan dua-duanya kenal gue dari lama, zaman gue masih siaran di Hard Rock bahkan. Terus kami mampir untuk promo Bold and Bold. Gue datang sama Cing Abdel untuk mempromosikan Bold and Bold. Dan podcastnya lucu banget, ketawa-ketawa mulu. Gue, Cing Abdel, anak-anak podcast Bahlul itu ketawa-ketawa mulu. Lucu karena seharusnya gue sama Cing Abdel itu di podcast Bahlul tuh diversusin, karena kan konsep Bold and Bold gitu ya, komedi versus. Tapi malah jadi kompak bercandanya, lucu banget. Emang klop sebenarnya. Yang beda dari gue sama Cing Abdel itu cuma style of komedinya aja, dan itu yang diversusin di Bold and Bold. Untuk yang nggak tahu, tanggal 18 Juli Comika punya event namanya Bold and Bold Comedy Versus. Jadi ngeversusin dua hal. Kayak Bold and Bold yang pertama, stand up versus sepak bola, gue versus Coach Justin. Yang sekarang ngeversusin gue sama Cing Abdel. Yang diversusin tuh dua style of comedy yang berbeda sama sekali. Cing Abdel itu kan dikenal komedinya itu yang jenaka, yang lucu, kadang main plesetan, yang enak aja, nggak susah-susah, nggak berat gitu, dinikmatin tuh enak banget, mudah dikunyah gitu kan. Sementara kan gue kan kalau stand up kan ngomonginnya politik, isu-isu yang berat. Cing Abdel juga ngomongin politik, tapi cara dia ngomongin politik sama cara gue ngomongin politik itu belang banget. Dan masing-masing punya fanbase sendiri-sendiri, dan masing-masing juga punya yang nggak sukanya gitu. Kayak ada aja yang nonton komedinya Cing Abdel terus bilang gini doang nih gitu, stand up gitu. Tapi pada saat bersamaan ada juga yang gila, Cing Abdel lucu banget, kayak gini yang gue suka gitu. Ada yang ngelihat gue kayak politik mulu dah, mulutnya kasar banget di panggung gitu. Sama ada yang bilang gila Panji lucu banget, gue suka nih stand up yang kayak gini, yang satir, yang keras gitu. Nah, dua style of comedy ini diversusin dalam satu panggung dalam 3 babak. Babak pertama mempersembahkan. Jadi gue sama Cing Abdel mempersembahkan komika yang menurut gue sama menurut Cing Abdel mewakili kami masing-masing. Dia milih Igen Wahang, gue milih Salviandi. Terus nanti diadu mana yang menang, Salviandi atau Igen Wahang. Babak kedua, gue stand up 30 menit, Cing Abdel stand up 30 menit. Setnya gue namanya Altus Reus, kelanjutan dari Mens Rea. Setnya Cing Abdel namanya Niat Baik. Nah, terus kami akan stand up dengan style of comedy masing-masing. Abis itu penonton voting lagi, siapa yang menurut penonton lebih lucu. Lalu di babak terakhir, crowd work. Gue bawa keroyokan, Cing Abdel bawa nasihat orang tua, itu IP crowd worknya dia. Terus nanti ditentuin siapa yang menurut penonton crowd worknya lebih lucu. Lalu dari 3 babak tersebut dicari pemenangnya. Yang menang dapat sesuatu, yang kalah dapat sesuatu. Gitu kurang lebihnya. Nah, kalau pengen nonton silakan disikat tiketnya di loket.com, udah bisa dibeli. Tiketnya udah sisa dikit. Dan ada live streaming ya. Lu bisa nonton secara live streaming juga di loket.com juga tiketnya. Dan live streamingnya belum dibuka deh, tapi akan segera dibuka, lo pantau aja. Yang pasti informasinya ada di Instagramnya Comika Event gitu. Terus kemarin ada sebuah keseruan juga, tapi kita bahas di tempat yang berbeda aja. Oke, lanjut kita di hari Rabu kemarin. Ya seperti biasa, meeting urusan percomikaan, peran gue sebagai direkturnya Comika. Tapi sorenya gue menjadi juri untuk sebuah lomba stand up kolaborasi antara KPK dengan Comika. Jadi KPK itu punya lomba stand up namanya OTT, Operasi Tangkap Tawa. Yang kalau gue nggak salah ya rencananya itu mau keliling ke beberapa kota.
Nah terus mau ada kayak kick off-nya gitu, kolaborasi sama Comika. Comika juga punya lomba stand up namanya Monster Minggu Ini. Ada peserta-peserta yang biasa ikutan Monster Minggu Ini juga kan. Nah, kawin deh tuh OTT KPK, Monster Minggu Ini, Comika. Jadilah sebuah acara stand up yang tadinya diselenggarakannya tuh di lobinya KPK. Jadi mungkin cuma sekitar ya 80 mentok-mentok. 80 mentok di situ, 50 sampai 80 penonton di lobi gedung KPK yang baru. Tapi karena antusiasmenya gede, akhirnya dipindahin ke gor basketnya si KPK. Mungkin itu gedung aula serbagunanya KPK ya. Yang kapasitasnya mungkin ada kali 400 benar-benar di dalam gor basket. Kenapa antusiasmenya gede? Karena jurinya ada gua dan ada Pak Amir dari KPK, hostnya Ate, bintang tamunya Mukmin, juara 1, Suci 12. Jadi rame dong antusiasmenya. Dan pesertanya juga solid-solid. Ada Pandu, ada Sapi, ada Bobby, ada Igen, ada banyak banget lah. Ini komika-komika muda yang solid-solid. Terus gua menjuri di situ. Acaranya berjalan dengan sangat menyenangkan, pecah banget. Gue lihat di antara penonton ada penonton Comika juga yang datang, dan itu sebuah kolaborasi yang unik aja gitu, bahwa KPK mau bikin acara stand up, terus kolaborasinya sama Comika. Lucunya di atas panggung komika-komika itu banyak yang nyela-nyela KPK juga, bilang lomba stand up ini ngabisin anggaran, gitu-gitulah pokoknya. Terus salah satu topik yang paling sering berulang di beberapa komika itu adalah bagaimana KPK kalah cepat dengan Kejaksaan Agung terkait korupsi MBG. Siapa gitu yang ngomong, gue lupa nih yang ngomong ini siapa, tapi lu semua waktu ngeliat MBG udah curiga gak sih ada korupsi? Iya kan? Kenapa KPK enggak gitu? Lucu banget deh, jadi KPK-nya juga dikritik. Pada pecah-pecah sih performance-nya, sangat menyenangkan. Dan pada akhirnya pemenang, jadi ada 2 jenis pemenang favorit sama pemenang dari penilaian juri. Sebenarnya dua-duanya satu orang. Juri menilai juara satunya Igen Wahang, penonton favoritnya Igen Wahang. Tapi karena Igen Wahang udah dapat juara dari kami, favoritnya di urutan kedua Salviandi. Lebih lucu lagi, Salviandi dan Igen Wahang akan head to head di Bold and Bold tadi gue ceritakan. Jadi ini kayak part 2-nya tuh perseteruan antara Salviandi dan Igen Wahang. Kita lihat nanti di Bold and Bold apakah mereka akan mendapatkan hasil yang berbeda. Apakah kali ini Sapi juara atau kali ini Igen masih menang atas Sapi. Dicek aja nanti. Makanya lu tonton Bold and Bold di tanggal 18 Juli. Gua versus Cing Abdel. Dah itu hari Rabu. Ini sekarang hari Kamis. Tadi gua habis meeting sama seorang komika yang sangat-sangat dikagumi, tapi udah lama banget nggak stand up dan dia mau bikin spesial. Kami ngomongin soal perencanaan, kapan kira-kira, kayaknya sih di 2027, tapi konsepnya bagus banget. Belum bisa gue umumin, nanti tunggu waktunya aja. Abis itu nanti gue akan berangkat ke TS Media untuk promo Bold and Bold, lagi-lagi bersama dengan Cing Abdel. Saya sudah hadir dengan penampilan talk saya, jadi kita lihat seperti apa. Gini dia orang kontroversial itu. Apa sih Bang, ya Allah, enggak. Masa nggak sesuai tema jadi juara? Kan ini yang paling lucu. Lalu lu waktu ditanya kenapa nggak sesuai tema terus jawabannya implisit, itu menyesal atau Enggak Bang, itu merasa beruntung ya? langsung- Kepikiran juga tuh kayak gitu. enggak, tapi kan keluar langsung kayak gitu. Terus habis itu aku jujur Bang. Habis itu aku jujur kalau aku lupa. Gitu. Oh gitu. Jadi ke distrak sama istri juga, kemudian ada materi yang nggak kebawa gitu. Nggak, apa namanya? Ini pembenaran ya? Bukan pembenaran Bang, emang ceritanya gitu. Cuman- Klarifikasi. Mau main klarifikasi di vlog Panji. Iya benar Bang. Cuman mungkin karena Tapi lu merasa berhak nggak juara? ya Allah Bang, masa selucu itu nggak juara? Menurut lu Eja atau Tanca dengki nggak? Ada kedengkian nggak dari mereka? Kalau Tanca nggak Bang. Eja. Kalau Eja dengki banget. Soalnya beda berapa poin, dikit lagi dapat mobil kan Ja. Ya. Tapi kan mereka juga ini durasi jebol.
Ada pengurangan nilai juga. Pengurangan nilai, semuanya dapat pengurangan nilai Bang. Jadi aku ada, Tanca ada, ini apa namanya, Eja juga ada. Cuman kurang tahu bagaimana dari tim Kompas sama juri yang apa ngurangin. Ternyata saya masih tinggi. Gitu. Katanya, kata Abdur sebagai orang yang hadir untuk nonton, Suci 12 itu finalnya final terlucu menurut dia sepanjang Suci. Iya katanya terbaik, terlucu, wah pokoknya luar biasa deh. Aku sih setuju banget ya. Biasanya Gua sampai sekarang belum nonton tayangan fullnya. wah itu harus nonton sih Bang. Soalnya ada materi goblokku di yang di sesi pertama. Itu di Pundit Suci sempat dibahas kenapa aku membawakan materi itu. Padahal itu adalah materi yang aku mau nunjukkan bahwa aku bawain materi ini aja bisa juara. Apalagi kalau berlebihan. Iya, makin berasa sombongnya. Enggak, bercanda. Sombong. Sudah selesai dari TS Media promo di kanal YouTube-nya Luna sama Marian. Cuman tadi yang konsepnya tuh namanya apa ya? Beranda kalau nggak salah namanya. Apa gitu gue lupa. Konsepnya semi sketsa, semi talk show gitu. Luna, Boyen sebagai host, terus kemudian gue sama Cing Abdel sebagai tamu. Promo Bolt and Bolt seru, terus seperti biasa kalau gue sama Cing Abdel tuh bonek ketawa mulu. Gue tuh saking sering ketawa bareng itu sampai khawatir apa jangan-jangan gue sama Cing Abdel tuh asik sendiri gitu. Pengennya sih melibatkan Boyan sama Lunanya ya kan, kita nggak pengen enjoy sendiri tapi nggak ngelibatin yang lain. Tapi sangat menyenangkan, sangat seru. Promosinya pas banget di situ. Ada dandanan tek-tekannya dibahas, ada soal perbedaan style komedi dibahas, promonya juga dibahas. Seru. Dan sekarang gue ada di non cafe lagi, cafe favorit gue karena mau kerja lagi. Sekalian ada tambahan kontrak dari show stand up bahasa Inggris gue yang masuk, dan ada banyak update yang menyenangkan sekali. Gue happy sekali per hari ini job yang masuk dari Caleb itu total udah ada 27 sampai dengan Januari 2027. 27 job. Dimulai dari Philly yang kemarin sempat masuk Dota Weekly Vlog juga, masukin lead footage-nya. Terus tambahannya gue tanggal 26 Agustus di Adelaide kan, itu di Star Theatre Hilton, kapasitas 300 penonton. Tanggal 27 di Brisbane, di Sit dan Comedy Club, kapasitasnya nggak tahu berapa nih. Tanggal 28 Agustus di Melbourne, di The Comics Lounge, kapasitasnya 200 penonton. Di Sydney, di The Comedy Store, 120 penonton. Show satunya udah sold out, show 2-nya masih ngejual. Sama-sama di The Comedy Store, 120 penonton. Tanggal 30-nya di Seasonal Brewing Co, itu 150 penonton. Show satunya udah sold out, show 2-nya masih jalan penjualan. Terus London, Amsterdam, Rotterdam, Berlin, ini kayaknya gue geser ke tahun depan karena gue nggak berhasil dapat pendaftaran untuk lari di Berlin Marathon. Jadi nggak ada alasan untuk ke Eropanya, kayaknya bakal digeser. Terus tanggal 29 Oktober gue di Kansas City di Funny Bone, itu kapasitas 300 penonton. Tanggal 6 November di Chicago Comedy Bar, 140 penonton. 12, 13, 14, 15 di Kanada. 12 di Toronto, di Al Green Theatre, 250 penonton. 13 November di Edmonton, di Grindstone Comedy Theatre, 75 penonton. 14 November di Vancouver, di Little Mountain Gallery, 90 penonton. 15 November di Calgary, di Cardell Theatre, 140 penonton. Terus ada lagi job di Omaha Funny Bone, kapasitas 375, tapi belum dapat tanggal. Terus 3 Desember sampai dengan 6 Desember gue di Texas. 3 Desember di Houston, di Punchline Comedy Club Houston, 250 penonton. Tanggal 4 Desember di Austin, di Bushy Street Alley Room, 70 penonton. Austin 2 tanggal, 4 dan 5 karena cuma 70, jadi mungkin 2 show. Terus 6 Desember di Dallas Comedy Club, 145 penonton. 13 Desember di San Jose,
The Improv, pertama kali gue manggung di Improv nih. 500 penonton ini gede banget, gue deg-degan. Terus yang menarik adalah tanggal 29 dan 30 gue manggung di The Comedy Store di Belly Room. Itu kapasitas 70, gue dikasih kesempatan untuk 3 show. 29 jam 8 malam, 29 jam 10 malam, 30 jam setengah 8 malam. 70 penonton, gue cukup happy sama deal yang ini. Karena pertama, The Comedy Store kan legend banget ya. Belly Room itu dipakai banyak banget stand-up comedian legend untuk latihan kayak kalau lu buka Netflix, lu tonton Dave Chappelle yang kalau nggak salah The Bird Revelation, itu di tapingnya di The Belly Room yang bakal gue isi ini. Dan LA, basis penonton gue tuh bagus, jadi gue cukup pede nih bisa sold out 3 show. Kalau gue bisa sold out 3 show, reputasi gue oke di mata The Comedy Store. Dan moga-moga gue bisa manggung di tahun depan di room yang lebih gede. Kayak misalnya di, kan mereka punya 3 room ya. Main room, original room, sama belly room. Original room itu pertama kali mereka punya comedy club tuh yang itu, 150 penonton. Belly room yang 70 penonton. Main room tuh kayaknya 400-500 penonton. Banyak banget. Jadi gue ngeliat ini semua tuh happy untuk beberapa hal. Pertama, gue nggak nyangka bahkan ketika gue lagi sibuk-sibuknya di Indonesia dengan ngurus Comika, di saat gue pikir karir internasional gue harus gue tinggal untuk sebentar waktu, justru lagi kenceng-kencengnya. Nggak nyangka gitu gue kan beberapa kali ngomong di Datari Weekly Vlog bahwa gue mesti megang Comika lagi karena gue harus bertanggung jawab sama karyawan gue, sama komika-komika, sama investor, sama stakeholder, penonton gue. Dan dengan itu gue bilang gue nggak ngegas nih di Amerika Serikat. Tapi kenyataannya tahun 2022 kemarin gue taping Boss Level, special pertama gue di mana gue sold out di Eastville Comedy Club. 100-an penonton, 100 penonton lebih. Terus tahun ini job gue kenceng banget ini. Happy sekali. Dan itu berarti 2 hal. Satu, ya bener katanya Thomas Teddy Kurniadi di salah satu Datari Weekly Vlog, ini idola basket gue. Kami pernah ngobrol waktu kami ketemu di LA. Terus dia bilang, ambil aja kesempatan yang ada. Paksain aja. Jangan yang kayak, oh gue angkat kaki di gue nggak ngegas deh di Amerika Serikat karena gue lagi fokus di Indonesia dengan Comika. Dia bilang kalau ada kesempatan ambil aja gitu. Dan gue ambil semua kesempatan ini, termasuk yang Philadelphia kan, dikasih job dalam waktu 1 minggu, suruh sold out 70 kursi, hampir sold out 70 kursi dalam 1 minggu. Dan itu membuat si Caleb kaget gitu. Dan yang kedua, bikin gue happy karena ini gue tuh banyak banget dapet job di comedy club, Sit Down Comedy Club, The Comics Lounge, The Comedy Store, Chicago Comedy Bar, The Funny Bone, Grindstone Comedy Theater, Omaha Funny Bone, Punchline Theater, Comedy Club Houston, Bushy Street, Dallas Comedy Club, The Improv San Jose, The Comedy Store. Ini tuh gue ngebuka koneksi dengan comedy club yang kalau misalnya gue oke, gue jadi punya reputasi, gue bisa dipanggil lagi sama mereka. Dan yang juga bikin gue happy adalah tahun 2024 kan gue juga tour ya, secara bahasa Inggris, tapi kan itu kan gak menghasilkan duit. Karena tujuannya bikin tour itu, si 10,000 Hour, itu lebih kepada pengen tahu, ini materi stand up gue, sejam dalam bahasa Inggris ini, kalau gue bawa ke Roma di depan orang Itali, ke Barcelona di depan orang Spanyol, ke Jerman di depan orang Jerman, ke Cleveland, ke Salisbury, Maryland, ke Goshen, Indiana, kena atau enggak? Dan ternyata kena. Jadi gue udah membuktikan bahwa gue bisa. Sekarang ada waktunya nyari duit. Karena ini ya, kalau semuanya sesuai target, nggak usah sesuai target deh. Kalau semuanya setengah aja tiket terjual,
gue udah menghasilkan duit lebih banyak di tahun 2026 daripada duit yang gue hasilkan dari tahun 2022, 2023, 2024, 2025. Karena dalam 4 tahun gue gak menghasilkan duit banyak kan. Job gue kan lu tahu sendiri kayak apa, dibayar $20, $5 gitu-gitu kan. Sesekali dapat $75 dari comedy club, $150 dari comedy club. Tapi kan gak bisa hidup. Ini bahkan ada satu gig nih yang di San Jose nih, 500 penonton. Ini banyak banget. Gue gak tahu bakal sold out atau enggak. Tapi kalaupun gue sold out, penghasilan dari satu job ini aja udah nutupin kebutuhan sebulan di New York untuk satu show aja. Mungkin nggak kejadian, tapi gue senang bahwa gue udah nyampe level itu. Dan kalau bertanya-tanya, kok bisa sih lu yang tadinya atau Panji yang tadinya berpikir dia nggak akan total atau nggak bisa total di Amerika Serikat karena sibuk di Jakarta? Jawabannya adalah karena punya partner. Caleb partner gue. Gue memperhatikan dalam banyak aspek dalam hidup gue tuh, gue emang butuh orang untuk ngebantu gue. Entah partner, entah mentor, entah trainer. Kayak untuk fisik gue bugar, gue punya personal trainer ketika gue nge-gym. Tanpa dia mungkin gue gak bisa punya fisik yang sekarang. Untuk lari, gue punya coach Dodit Adit. Yang ngebantu gue ngebimbing soal performa lari gue. Untuk bisnis, gue dibantu sama Rama, bahkan sama investor-investor gue yang ngebantu nge-mentor. Termasuk karir di luar negeri. Karir di luar negeri yang tadi gue pikir nggak bakal jadi apa-apa, ternyata karena gue punya orang yang ngebantu gue yang namanya Caleb Brown, ternyata sangat membahagiakan gitu. Nggak tahu sih hasilnya penjualannya oke atau nggak, tapi udah masuk kita ke era di mana Panji manggung kemana-mana dibayar. Yang di Australia sih udah ketahuan angkanya, dan angkanya membahagiakan sekali. Gua rasa Caleb kaget ngelihat penjualan tiket gua kayak apa, dan itu membuat dia semangat untuk nyariin job terus. Tapi gua nggak sabar untuk yang tahun depan tuh, yang Los Angeles, The Comedy Store, Belly Room. Moga-moga set gua numbuh makin baik nih dalam kota-kota ini. Gua bangun di Australia, bangun di Kanada, bangun di kota-kota Amerika Serikat, di Dallas, Austin, Houston, Omaha, San Jose. Itu set gue makin lama makin jadi, sehingga ketika bangun di The Belly Room Comedy Store makin oke performance gue. Happy sekali. Udah, cukup ngecehnya, kita kembali kerja dulu ya. Penonton vlog gue kan tahu ya, gue punya ambisi pribadi untuk jadi bintang tamu tersering di setiap kanal YouTube. Nah, di kanal YouTube Cing Abdel, gue ngitung udah berapa kali gue? 6 kayaknya. Lebih kali. Lebih ya? Iya. Gue cuma nggak pernah nongol di Ngabdur kayaknya. Iya. Atau pernah ya? Enggak. Iya. Sama yang kuliner sama Mama tuh udah nggak ada kan? Enggak ada deh. Iya. Jadi gue muncul di Hohohihi sama di sini. 6 loh. 6. 6. Rakor nggak? Masih di bawah Nope. Nope. Iya. Nope berapa? 7 apa dia? Gua susul. Gua di YouTube-nya banyak YouTube channel gua tuh tamu tersering muncul. Jadi Goks sama Panji pernah juga kesana ya. iya. Bedanya gua sama Nope, gua setiap mampir pasti ada yang lagi dijual. Kalau Nope enggak ya. Sama sih. Ini adalah hari Senin pagi. Gue masih di hotel karena selama satu akhir pekan, Sabtu dan Minggu, gue pergi ke local fest yang ada pas di seberang hotel tempat gue nginep, yaitu di lapangan baseball. Gue mau cerita pengalaman gue pertama kali nonton festival. Mungkin nggak bener-bener pertama kali nonton festival, tapi pertama kali nonton festival yang kekinian gitu. Gue pernah Java Jazz. Gue bukan bermaksud untuk bilang bahwa Java Jazz itu nggak kekinian ya, tapi maksud gue terakhir kali gue ikut Java Jazz tuh mungkin 2000 berapa ya? Udah lama banget sih yang pasti. Gue mau bilang 2009 mungkin.
mungkin lupa gue. Terus gue pernah ikut Soul Nation terakhir gue ikutan 2010. Terus Jacklot juga mungkin hitungannya festival ya, tapi itu kan festival clothing. Stand Up Fest juga hitungannya festival, tapi itu bukan festival musik gitu. Jadi gue mau cerita soal pengalaman gue ikutan festival musik yang lagi marak di Indonesia, di Jakarta terutama belakangan ini. Tapi sebelumnya kita bahas hari Jumat dulu. Hari Jumat gue menghabiskan hari hampir sepanjang hari bersama dengan Cing Abdel. Gue pagi-pagi ke studionya Cing Abdel di rumahnya dia. Terus gue ngisi konten wawancanda, yang mana itu adalah konten gue ke-7. Sempat mikir, gue sempat ngobrol sama Cing Abdel, dan Cing Abdel bilang gue 6 kali, Nope 7 kali. Ternyata pas dicek gue 7 kali, jadi gue seri sama Nope. 7 kali ada di YouTube-nya Cing Abdel, dan gue berusaha untuk memecahkan rekornya Nope. Nope, rekormu sedang saya incar. Sekarang seri hitungannya. Tapi terus tentu di situ ngobrol banyak hal, bahkan ngobrol cukup dalam soal agama. Habis itu ngomongin Bold and Bald tentunya. Sekali lagi ngingetin, Bold and Bald udah per video ini keluar udah buka penjualan tiket off air dan harusnya live streaming. Jadi silakan cek informasinya di Instagramnya Comika Event, sebuah acara komedi versus antara gue sama Cing Abdel memversuskan dua style komedi yang berbeda. Yang satu yang lebih frontal dan mulutnya yang nggak ada filternya. Yang satu lebih ciamik, main cantik dan jenaka gitu kurang lebihnya. Dan stand up versusnya dibagi dalam 3 babak. Adu opener, gue bawa Salviandi, dia bawa Igen Wahang. Kita cek babak 1 siapa yang menang. Babak 2 stand up, gue akan stand up 30 menit, bawain set Actus Reus namanya, kelanjutan dari Mens Rea. Dia bawain Niat Baik, setnya dia 30 menit. Abis itu adu crowd work. Gue akan menciptakan kelucuan dari interaksi sama penonton, dia juga seperti itu. Lalu dalam 3 babak kita cek totalnya seperti apa, skornya, dan yang menang dapat sesuatu, yang kalah dapat sesuatu. Silakan disikat, tiketnya di loket.com, diincar aja di situ. Nah, abis itu kami sama-sama pindah ke, kami Jumatan dulu by the way. Kami Jumatan, nggak jauh di masjid dekat rumahnya Cing Abdel. Dan bagi Cing Abdel, gua Jumatan bareng dia tuh hitungannya seperti sebuah kejadian gitu. Jadi bukan sebuah hal biasa, itu adalah sebuah momen yang layak untuk dia tandain gitu. Sampai dia bikin konten, dan karena terakhir kali dia Jumatan sama gue katanya di Masjid Indosiar kata dia. Saya Jumatan lagi sama dia. Habis itu kami berangkat ke studionya Tretan Muslim untuk ngisi di konten dia yang judulnya Jubi Razim. Dimana gue sama Cing Abdel berhadapan dengan dia sebagai Jubi Razim. Terus begitu kami ngebahas hal-hal yang sedang ramai di dunia sosial politik gitu. Nanti dicek aja kontennya. Abis itu gue balik ke markas, karena di markas gue ngonten sama Ferry Amsari. Ini sebuah debat yang ditunggu banyak orang. Debatnya sejam kalau gue nggak salah, diskusinya sejam. Dan ujung-ujungnya Ferry Amsari ngasih gue wawasan baru, terutama terkait relasi kuasa. Dia merasa bahwa untuk anak UGM itulah yang mereka bisa lakukan. Tapi gue juga senang bahwa bahkan di debat tersebut Ferry Amsari juga sebenarnya setuju sama gue. Yang gue nggak suka itu kan mereka naik atas panggung terus ngomong-ngomong kasar gitu. Seakan-akan itu membuat mereka jadi lebih baik daripada orang-orang yang mereka hina gitu. Nah di video tersebut Ferry Amsari juga bilang dia juga nggak akan memilih kata-kata tersebut. Ada 2 hal yang Ferry Amsari sepakat sama gue. Itu adalah untuk naik atas panggung tidak menggunakan, 3 sih sebenarnya. Naik atas panggung tidak menggunakan kata-kata kasar. Bahwa itu tidak, yang kedua adalah tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan nggak adil dan beradab gitu, nilai kemanusiaannya. Terus, dan yang ketiga adalah kami sama-sama nggak pengen terjadi revolusi. Dan itu yang sebenarnya ujung akhir yang paling gue khawatirkan gitu. Jadi tonton aja, itu diskusi yang sangat menyenangkan. Gue belajar banyak dari situ. Dan komennya banyak banget dan banyak yang ada di sisinya Ferry Amsari. Gue sih dalam hati gue berharap Ferry Amsari benar. Gue berharap bahwa apapun yang dilakukan sama anak-anak UGM itu benar
dan tidak memancing hal-hal lain dari kubu seberang di kemudian hari nanti. Karena dia bilang, menurut dia sih itu nggak akan terjadi. Gue berharap itu terjadi. Gue berharap Ferry Amsari benar. Gue berharap gue salah. Silakan ditonton. Abis itu malamnya gue sempat open mic. Gue nyiapin materi untuk Bold and Bald tentunya. Terus gue sempat ngeliat Rin Hermana makin lama makin bagus banget stand up-nya. Selalu lucu dia. Terus udah, habis itu masuk ke Sabtu dan Minggu, itu adalah weekend di mana gue datang ke Local Fest. Tapi sebelum gue lanjutin, saya mandi dulu, ini belum mandi. Izin. Oke, sudah segar, sudah mandi, siap untuk beraktivitas di hari Senin ini. Gue mau ngelanjutin pembahasan tentang Local Fest. Jadi, kayaknya harusnya lo udah tahu di video gue yang sama Rico Lubis, gue janji sama dia bahwa gue akan datang ke Local Fest. Dan banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa kok Panji baru sekarang datang ke festival-festival musik itu? Apakah karena nggak suka sama line up-nya? Apakah waktu? Jawabannya adalah sedikit banyak keduanya. Banyak sekali waktunya nabrak dengan kegiatan gua, dan line up Local Fest ini walaupun terdengar tidak sesuai dengan usia saya yang 47, tapi gua cukup mengenal nama-nama yang gua lihat, dan harus gua akuin memang tidak semuanya gue udah dengerin musiknya, dan tidak semua pernah gue lihat langsung performance-nya seperti apa. Tapi gue pengen tahu mereka musiknya kayak apa, dan pengen tahu mereka kalau manggung seperti apa. Jadi karena gue keburu tahu nama-nama mereka, akhirnya gue putuskan ini kayaknya bakal jadi festival yang tepat. Gue mau cerita soal highlight hari pertama dan hari kedua, terus gue mungkin bahas sedikit kesimpulan-kesimpulan gue terkait Local Fest. Sebelumnya gue mau ngomongin soal Local Fest dulu. Gue menyadari setelah gue 2 hari ke Local Fest, gue sadar bahwa ini adalah festival yang tepat untuk jadi festival pertama gue. Festival musik yang tepat untuk jadi festival musik pertama gue. Kenapa? Karena seperti yang lo bisa lihat, nanti gue ada footage-nya juga. Festival ini tidak membingungkan, tidak pusing, tidak rumit gitu, tidak terlalu rumit. Intinya ada 2 panggung, panggungnya samping-sampingan, sama ada 1 panggung kecil belakang di area 21+. Dan panggungnya nyala satu persatu. Kalau yang ini ada 2 panggung, abang dan none. Kalau abang nyala, none lagi dipakai siap-siap untuk yang berikutnya. None nyala, abang dipakai untuk siap-siap berikutnya. Begitu terus. Sehingga orang hanya perlu bergeser dari satu panggung ke panggung lain kalau misalkan mereka memang pengen paling depan. Kalau enggak, mereka cukup duduk di belakang di satu titik yang mana kalau nengok ke sini enak, kalau nengok ke situ enak. Dan areanya tuh benar-benar area lapangan baseball yang rumputnya tuh cantik sekali, sehingga enak untuk ngeleseh dimanapun. Dan memang seperti yang lo bisa lihat, orang tuh pada duduk dimanapun mereka mau karena bersih. Itu juga salah satu yang mesti gue apresiasi. Selain bahwa festival ini mudah untuk dipahami, mudah untuk dinavigasi, nggak bingung, lu nggak mesti kemana-mana untuk nyari ini, terus ini di mana ya, panggungnya sebelah mana ya, nggak ada kayak gitu-gitu. Acaranya juga nyaman karena acara bersih banget. Gue nggak tahu festival lain seperti apa, tapi acaranya bersih. Terutama di area belakang gitu, karena cleaning service-nya gerak terus. Lu bisa ngeliat cleaning service-nya gerak terus, bawa kantong, nyapu sampah gitu. Memang ketika lagi di area nonton itu biasanya ada area duduk-duduk yang depan panggung, itu biasanya ada kayak gelas dan segala macamnya. Tapi ketika orang-orang itu nge-clear atau orang-orang itu pada minggir, petugasnya langsung masuk dan bersihin lagi. Dan selain itu, saking nyamannya ini untuk dinikmati, ada banyak sekali anak-anak. Ada 2 faktor. Faktor pertama adalah memang mungkin reputasinya Local Fest itu dengan aturan rokok yang di area-area luar rumput ya. Itu membuat banyak orang tua tuh pede untuk bawa anak. Mereka ini datang dari Comika yang juga kalau gue bikin show selalu ada daycare ya. Mereka itu kan seringkali
pengen datang ke sebuah keriangan, tapi agak bingung nih anak mau dikemanain gitu. Nah, dengan menciptakan festival yang ramah anak, itu tuh nggak jadi masalah. Mereka bisa bawa masuk. Sesuatu yang agak susah untuk dilakukan di festival-festival stand up comedy karena festival stand up comedy sangat verbal dan verbalnya sangat keras gitu. Tapi nanti suatu hari kalau Comika punya event dan yang bentuknya festival, Comika udah punya solusi untuk itu. Ditungguin aja. Tapi gue ngeliat ada banyak banget yang bawa stroller hari pertama dan hari kedua. Mereka bawa stroller itu menandakan kenyamanan mereka, kepedean mereka untuk bawa karena mereka tahu mereka akan diperlakukan dengan baik gitu. Dan walaupun emang ada sesekali gue ngeliat orang ngerokok di area yang nggak seharusnya, tapi kecil lah hitungannya. Dan gue lihat ada petugas yang nyamperin mereka, negur, matiin gitu. Dan itu sering terjadi. Cuman karena orangnya banyak banget, sementara mungkin petugasnya nggak sebanyak itu, akhirnya mereka hanya bisa lakukan semaksimal mereka mungkin dan kadang-kadang 1-2 suka muncul. Tapi tidak sampai mengganggu kalau menurut gue. Gue nggak tahu kalau ada insiden-insiden lain. Jadi Local Fest itu sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Hari pertama, hari kedua buat gue sama menyenangkannya. Mungkin highlight hari pertamanya adalah gue bisa nonton Feast, terus dan Hindia live untuk pertama kali. Dan dua-duanya mengagumkan. Ditambah dengan lomba sihir yang collab sama Bara Suara, sampai detik ini gue agak bingung mana yang menurut gue paling gue suka. Karena lagu-lagunya, kalau kita ngomongin lagu, gue suka banget Hindia. Tapi kalau ngomongin performance, gue suka keduanya, Feast dan juga lomba sihir. Mereka keren sekali. Feast itu, ya lu tahu Feast lah, mereka dengan lagu-lagunya keren sekali, terus udah gitu visualisasinya yang ada di, gue nggak tahu istilahnya apa, tapi visualisasi mereka keren banget. Ada beberapa pesan-pesan yang mereka masukin ke dalam visualisasinya ketika mereka memainkan sebuah lagu. Ada satu momen, dan kayaknya ini momen yang cukup klasik di performance-nya Feast, tapi gue baru ngeliat kemarin dan gue terharu ngeliatnya. Ada lagu nih, lagu ini juga lagunya Feast yang paling personal buat gue, dan untuk banyak sekali ayah di luar sana, yaitu yang judulnya Nina. Sebuah lagu yang jadi pesan, berupa sebuah pesan dari ayah untuk anaknya. Terus di lagu tersebut, di awal-awal aja gue tuh udah kena emosinya, udah berkaca-kaca. Gue sampai nangis, terutama karena gue ngelihat pemandangan yang mengharukan di depan gue, yaitu ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya yang digendong, terus mereka bernyanyi sama-sama. Itu mengharukan sekali. Ada beberapa lirik, terutama yang bagian aku tahu kamu hebat dan seterusnya ke belakang itu kan kayak bener-bener sebuah pesan dari orang tua untuk anaknya. Terus gue ngeliat ada ayah yang bener-bener ngebisikin lirik. Gue terharu banget. Aduh gimana? Gue terharu mulu nih kalau mau ngomongin kayak gini. Ada ayah yang kemudian menyanyikan lagu itu ke kuping anaknya. Dan itu ada beberapa. Dan itu membuat gue terharu banget. Terus gue nangis kan. Terus gue mau ngebuang muka nih. Karena takut orang pada nggak gue nangis kan. Gue buang muka ke kiri. Ternyata karyawan gue lagi pada ngeliatin gue sambil ngerekam gue. Nangis nih bos gue gitu. Bajingan mereka. Kayaknya mereka udah menebak gue akan nangis. Jadi mereka siap. Ini pasti Bang Panji ini pasti nangis nih. Terus mereka kayaknya dapat momen gue bilang, aduh bajingan gue sampai ketahuan lagi nangis. Tapi itu momen yang mengagumkan sekali. Gue senang banget lihatnya. Momen serupa juga terjadi di performance-nya Hindia. Selang satu performance. Jadi abis Feast, terus ada Biru Baru, terus ada Hindia. Di Hindia, lagu pertama yang dia mainin tuh lagu Hindia favorit gue, itu Evaluasi. Gue pikir gue akan nangis di situ. Karena Evaluasi itu, sejujurnya, Evaluasi itu soundtrack-nya Mensrea buat gue. Mensrea ada soundtrack-nya sendiri kan, lagu Mensrea. Tapi buat gue pribadi, lagu itu tuh gue dengerin berulang-ulang sampai Spotify Rap gue tahun 2025 itu nomor 1 tuh Evaluasinya Hindia. Saking sering gue dengerin. Gue pikir gue akan emosional dengan lagu itu. Tapi ternyata gue nangis di momen yang lain lagi. Gue nangis di momen Cincin. Cincin itu kan lagu tentang pasangan ya. Dari laki-laki kepada pasangan perempuannya. Nah, yang mengharukan buat gue adalah, dan ini mungkin juga pemandangan yang lazim di konsernya Hindia, gue ngeliat ada pasangan-pasangan nih. Di
Dimana ketika lagu Cincin dimainkan, mereka saling menyanyikan. Ada yang hadap-hadapan, mengharukan sekali. Ada yang hadap-hadapan, ada yang saling berpelukan sambil nyanyi lirik yang sama. Ada yang sambil ngerekam handphone, terus mereka berdua nyanyi ngadep ke handphonenya, merapalkan lirik yang dibawakan gitu. Dan itu ada banyak banget di depan gue sampai terharu ngelihat betapa lagu bisa menggerakkan orang sampai segitunya, dan B, betapa besarnya cinta mereka satu sama lain. Rasanya tuh di saat lagu Cincin itu, rasanya tuh ada begitu banyak cinta di Local Fest, dan itu sejujurnya membuat gue terharu dan gue nangis lagi di situ. Nangis mulu, kayaknya gue lagi PMS deh. Terus abis itu kayaknya The Adams selalu keren. Kayaknya ada banyak lagunya, lagu favorit gue yang mereka mainkan, Pelantur salah satunya. Banyak lah. Jeng 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 jeng. Secakir kopi, sepotong roti. Ya. Terus habis itu apa ya? Gue lupa, tapi pada hari pertama gue bertahan terus sampai Anti Normal. Yang memang mungkin tidak tampak cocok gitu sama gue dan persona gue, tapi gue penasaran sama mereka. Karena gue sempet ke green room, ke backstage diajak sama Rico, terus ngeliat mereka rame-rame gitu. Mereka tampak seru, tampak riang, tampak happy. Gue jadi pengen nonton performance mereka, dan performance mereka seru. Gue akhirnya tahu yang mana yang namanya Tensi, mana yang namanya Naikila, dan semuanya menurut gue, semua geng Anti Normal itu punya showmanship yang sangat bagus. Semuanya non-stop mereka. Ketika lagunya mulai hype, mereka maju riang-riang. Ketika lagunya mulai agak melo, mereka mundur ngasih ruang. Gak ada yang saling makan, gak ada yang saling nindih, semuanya saling support. Keren sekali. Dan gue cukup terkejut gue bisa mengikuti sampai akhir Local Fest Day 1. Day 2 juga gue ngikutin dari awal. Gue baru pertama kali nonton Onat manggung di Killing Me Inside Reunion. Terus gue juga nonton Id Gitaf. Id Gitaf juga bagus mainnya, soundnya keren. Tapi performance-nya Id Gitaf bagus sekali, solid performance. Terus abis itu gue lupa, tapi kayaknya abis itu Jason Ranti dan Dongker. Moga-moga bener ya, Dongker bacanya. Dan yang menariknya adalah si Jason Ranti dan Dongker itu bisa jadi performance dengan durasi terlama atau salah satu performance dengan durasi terlama. Karena mereka manggung 90 menit. Yang lain tuh kayaknya 45 menit mungkin. Mereka manggung 90 menit. Dan mereka sendiri bilang, kita santai aja ya, Bray. Kami nggak pernah manggung 90 menit, katanya mereka kayak gitu. Si Dongker sama Jason Ranti kan punya album kolaborasi, jadi mereka mainin lagu-lagu dari situ. Terus gue ngikutin, gue nggak familiar dengan semuanya, tapi gue ngikutin performance mereka, dan mungkin istilah atau kata yang tepat untuk menggambarkan performance mereka itu adalah captivating. Bagus sekali. Terus abis itu masuk ke, nah ini, menurut gue ini adalah bagian terfavorit gue dari 2 hari Local Fest. Kolaborasi Bara Suara dan Lomba Sihir. Saking kerennya, gue langsung menyebut diri gue sendiri penunggang badai dan peserta Lomba Sihir. Gue main nyebut aja, gue gak hafal lagu-lagu mereka. Tapi keduanya ya, Bara Suara dan Lomba Sihir itu 2 band dengan showmanship, musikalitas, konsep, eksekusi yang ada di level tinggi sekali. Gue pikir, gue nonton Fish nih, gue pikir, wah gila nih Fish kayaknya favorit gue nih. Sepanjang 2 hari gitu, gue udah langsung nonton, padahal masih di hari pertama. Oh Hindia nih keren. Aduh,
apa namanya, The Adams keren. Tapi pas gue ngelihat Bara Suara dan Lomba Sihir, gue yang wow, these guys are on another level. Sound wise, kan gini ya, setiap band itu kan bawa sound engineer sendiri-sendiri ya. Dan ada yang sound engineer-nya oke. Oh, gue lupa, sorry. Di hari kedua gue nonton Pamungkas, abis Idgitaf Pamungkas. Jadi Idgitaf itu ada kolaborasi sama Pamungkas sama TP. Terus waktu, yang mana mengejutkan sekali. Waktu Pamungkas, Idgitaf masuk di Pamungkas. Dan waktu, sorry gue ninggalin bentar Bara Suara sama Lomba Sihir ya. Gue mau highlight Pamungkas. Gue juga baru pertama kali nonton Pamungkas live. Dan walaupun memang yang gue tahu hanya To The Bone, tapi gue menikmati semua performance-nya. Dan menurut gue, tampak sekali si Pamungkas ini seneng banget berada di atas panggung. It's enjoyable to see someone enjoying himself on stage. Dia tampak sangat-sangat menikmati panggungnya. Gue sih agak merasa vokalnya dia kurang maju, tapi secara keseluruhan performance-nya itu enak sekali untuk dinikmati. Enak sekali. To The Bone adalah salah satu lagu paling magis pasca pandemi menurut gue. Itu lagu setelah pandemi atau enggak ya? Tapi gue sih tahunya setelah pandemi. Dan itu adalah soundtrack gue berkali-kali kalau misalnya gue jalan kaki di New York gitu, dari open mic ke open mic, sore terutama, malam apalagi, gue jalan kaki. Kadang-kadang kan gue jalan 30 menit, 25 menit. Kadang-kadang lagu itu gue puter-puter mulu. Di kereta gue dengerin lagu itu, lagunya enak sekali. Dan ngelihat live-nya juga happy sekali. Terus baru abis itu Jason Ranti sama Dongker, baru abis itu si Bara Suara sama Lomba Sihir. Dua-duanya itu punya lagu yang sama kuatnya, sama kerennya. Ngeliat mereka kolaborasi satu panggung itu membuat gue pengen nonton mereka lagi itu. Baik Lomba Sihir ataupun Bara Suara. Keren banget. Gue emang nggak tahu banyak lagu mereka, tapi gue menikmati. Ada satu lagunya Lomba Sihir yang akhirnya jadi favorit gue, apa judulnya gue lupa. Gue benarnya ini lagunya apa ya? Keren banget lagunya, terus udah gue save di playlist Spotify gue. Nanti gue kasih tahu deh. Tapi gue sempat akhirnya ke backstage, terus gue samperin Iga. Terus gue bilang, performance lu keren banget. Dia udah bahasa aku ya, gitu. Gue bilang, performance lu keren banget. Terus semuanya keren banget. Dan menurut gue visualisasinya, pasetnya Bara Suara sama Lomba Sihir itu adalah visualisasi terkeren di antara semua. Di antara semua menurut gua paling kerennya itu. Secara sound paling keren Bara Suara Lomba Sihir, secara performance paling keren Lomba Suara Bara Sihir, secara kolaborasi menurut gua juga mereka paling keren, secara visualisasi mereka paling keren. Menurut gua mereka terkeren. Semuanya keren, tapi ini terkeren. Jadi bukan mengecilkan yang lain. Keren, paling keren mereka. Wah. Gue pasti akan dengerin lagu-lagu semua lagu-lagu ini. Oh ya, satu highlight, gue juga suka Biru Baru. Gue nggak tahu mereka siapa. Gue ngeliat mereka karena mereka ada di antara Feast sama Hindia. Dan mereka, kalau ada show stealernya adalah Biru Baru. Bagus sekali mereka. Bagus. Bahkan waktu gue di backstage, kan gue sempat nyamperin anak-anak Seringai. Selesai mereka manggung, gue ketemu sama mereka di backstage. Terus mereka ngomongin, Sammy sama Kemot kalau nggak salah nonton Biru Baru, terus mereka memuji Biru Baru. Ya keren banget mereka. Jadi valid, bukan cuma gue yang awam, yang musisi pun bilang mereka keren. Congratulations by the way untuk Biru Baru, kalian keren sekali. Terus abis Bara Suara dan Lomba Sihir, gue lupa apa, tapi yang pasti gue bertahan terus sampai Brevi, Aloy, Side Brothers. Gue kan gak pernah nonton DJ-DJan gitu ya, apalagi Brevi sama Aloy secara spesifik gitu. Cuman karena gue bilang sama diri gue sendiri, gue pengen nonton ini sampai akhir.
gue masukkan untuk nonton mereka. Dan gue samperin mereka, gue nyamperin mereka ke backstage, gue ketemu sama Aloy, ketemu sama Brevi, gue bilang gue pengen nonton lu. Terus bilang, bohong lu, enggak serius gue. Gue tahu lu dari sore kan, iya gue dari sore, tapi gue juga kesini pengen nonton lu. Dan ternyata mereka keren sekali, mereka berdua keren sekali. Terus ada satu momen di mana TP masuk. Terus mereka kolaborasi gitu sama TP main drum. Keren banget kolaborasi antara TP dengan mereka. Sebutnya apa? Mereka berandal ya. Terus masuklah siapa namanya? Side Brothers. Ketika Side Brothers masuk, mereka ada kayak visualisasinya gitu. Gue agak telat ngambil momennya, tapi gue ngeliat ada logo Comika gede banget di giant screen-nya. Itu adalah momen ketika Yuka lagi stand up. Ada logo Comika Comedy Club kan. Gue bilang, wah lumayan banget tuh. Terus gue rekam, terus sempat muncul lagi logonya dikit. Itu adalah video kayak VT gitu untuk memperkenalkan masuknya Side Brothers. Terus nongol nih Side Brothers di atas panggung nih, pakai baju putih-putih. Terus ada anak Comika, gue lupa siapa, ngomong kayak boy band, tiba-tiba musiknya main teng, teng teng, teng, teng teng gitu. Ternyata mereka nyanyi lagunya Smash, You Know Me So Well, anjing pecah gila. Dan mereka berusaha untuk taat dengan koreografi mereka walaupun agak-agak salah, tapi mereka keren banget. Terus setnya mereka juga highlightnya adalah Aloy tiba-tiba ngilang, terus bilang ini ada anggota Side Brothers baru, Sesiolat. Aloy masuk dan Aloy rusuh banget. Gua nggak nyangka gue bisa nonton sebuah DJ set terus ketawa gitu dengan kelakuan Aloy. Aloy lucu banget sumpah. Lucu banget. Dia bahkan ganti baju 2 kali. Yang satu kayak legging orang lagi mau aerobik, yang satu pakai baju putih pakai rok tutu warna pink gitu. Terus ditutup dengan surprise, ada Gary sama ada Arab nongol di situ. Seru sekali. Beberapa kesimpulan gue setelah gue nonton ke Local Fest. Kesimpulan pertama, saya akan datang ke festival lagi. Gue tuh senang banget di usia seperti ini ketemu pengalaman baru, sama kayak di usia 40-an gue pertama kali naik gunung, di usia 40-an gue pertama kali ikutan maraton walaupun masih setengahnya. Terus di usia 40-an gue bisa punya pengalaman baru nonton festival musik untuk pertama kali. Dan seperti halnya naik gunung, seperti halnya lari maraton, gue akan lagi melakukan festival ini. Ada beberapa festival ke depan, gue akan coba incar, gue siap untuk naik level dari sisi keribetan. Dari sisi kenyamanan dan kepahaman dalam menavigasi diri dalam festival, ini adalah level yang pas untuk gue mulai. Nanti kita lihat ada festival-festival apa lagi untuk gue hadirkan, dan mungkin gue akan masukin di Dota di Weekly Vlog juga. Terus itu yang pertama. Yang kedua, ternyata outfit untuk ke festival itu nggak perlu di konsep-konsep banget ternyata. Gue tuh sempat khawatir kalau gue itu out of place gitu. Tapi pas gue ngeliat orang-orang berpakaian, kata gue ini mah orang berpakaian sehari-hari gitu. Mungkin outfit untuk festival itu lebih penting untuk perempuan terutama. Gue ngeliat banyak perempuan yang dandan to the brim dan sah gitu untuk mereka. Untuk cowok-cowok gue ngeliat biasa-biasa aja. Ada juga sih yang dandan yang cukup niat gitu ya. Tapi menurut gue nggak perlu terlalu gue khawatirkan dan pusingkan, itu poinnya. Hari pertama dan hari kedua gaya berpakaian gue memang berbeda. Hari pertama gue datang senyamannya gue. Tas gue emang tote bag, gue pakai kaos hitam, terus gue pakai cargo hitam, terus gue pakai sneakers Air Max. Terus ternyata banyak yang dananya kayak gue. Jadi gue nggak yang kayak out of place sendiri gitu. Hari kedua, karena hari Minggu, gue lebih berani, gue pakai kaos putih, pakai celana pendek, pakai sneakers, masih pakai tote bag, dan dikasih skor 8,5 sama Rico Lubis, dan dibilang tek sama Indra Jegel, Anda kalah Cing Abdel. Tek gue, 2 orang yang bilang gue keren dan dananya di hari Minggu. Terus selanjutnya gue juga bersyukur tidak hujan. Forecastnya bilang hujan. Gue udah siapin kursi, walaupun akhirnya kursinya nggak kepake. Gue siapin kursi kalau misalkan gue pengen duduk tapi ininya becek gitu. Jadi gue siapin kursi, nggak kepake kursinya. Gue bawa payung kecil, nggak kepake. Gue bawa sendal, nggak kepake. Tapi ya bersyukur nggak kepake karena festivalnya berjalan dengan menyenangkan. Kan kalau nggak salah tahun lalu mereka nggak jadi, tahun sebelumnya ya kalau nggak salah yang hujannya, walaupun seru. Terus gue menyadari bahwa
sound itu krusial sekali. Bahwa mereka ada, ini mungkin sangat obvious gitu ya, sangat ya jelas lah gitu untuk lu, tapi kan ini baru untuk gue. Walaupun ada di dalam festival yang sama, tapi kualitas sound tiap orang tuh beda-beda, kayaknya tergantung sama si sound engineer mereka masing-masing. Beberapa yang bagus-bagus itu ya kayak Bara Suara Lomba Sihir, terus Feast Hindia, terus Idgitaf. Itu soundnya oke banget dan bisa berasa belang gitu. Gue nggak tahu sih masalah di mana, tapi gue curiga tuh dari tim soundnya mereka sendiri. Menarik gitu ngelihat, atau mungkin emang itu keputusan artistik aja untuk soundnya tetap kayak gitu, gue juga nggak ngerti. Terus apa lagi ya kesimpulan gue? Oh iya, gue nggak tahu ini politically correct atau nggak untuk dikatakan, tapi ternyata bisa juga bikin festival di mana orang nggak ngerokok gitu. Ternyata orang relatif mau berdisiplin. Mungkin sama-sama ngebela kenikmatan bersama gitu ya. Gue sih, dan menariknya adalah sponsornya rokok soalnya. Acara itu sponsor rokok, dan bahkan sponsor rokoknya pun berkenan untuk acaranya secara umum tidak ngerokok gitu. Kan lu berpikir pengen brand kan, pokoknya ngerokok mulu, pakai rokoknya dia di mana-mana biar produknya kepake, tapi ternyata brandnya oke gitu dengan konsep tidak merokoknya. Keren deh. Mungkin salah satu yang gue simpulkan adalah datang ke local fest itu semakin membuat gue semangat untuk menjalankan festival juga. Tapi caranya Comika. Konsepnya ada di kepala. Sekarang tugas berikutnya adalah memilih momen yang tepat untuk menghadirkan festival itu untuk lo. Ya. By the way, terima kasih untuk semua yang nyamperin gue untuk ngajak gue foto. Gue tuh nggak keberatan sama sekali, kecuali kalau gue lagi nganterin orang atau ada urusan. Dan gue minta maaf sama orang-orang yang ngajak gue foto. Terus gue bilang, bentar ya gue mau nganterin orang dulu, atau gue mau ke toilet dulu, atau gue mau kemana dulu, nanti gue balik lagi ke sini, lu tunggu di sini, nanti gue balik lagi. Tapi pas gue balik, orang-orangnya nggak ada. Ada yang gue samperin, dan di sini pasti banyak yang mengiyakan, benar Mas Panji nyuruh gue nunggu di titik ini, terus Mas Panji balik lagi. Tapi banyak yang ketika balik lagi, udah nggak ada, mungkin mereka nggak percaya gue akan balik lagi. Tapi gue minta maaf kalau gue nggak ketemu sama lo. Dan makasih banyak juga untuk yang udah foto sama gue. Gue punya permintaan, kalau udah foto-foto sama gue, entah itu hari pertama, hari kedua, lu upload ke Instagram story, abis itu lu mention Abdel, @AbdelAkhrian, mention gue juga, abis itu bilang Panji Tak TEK, Panji Tak CC, Abdel Akhrian, Panji Pragiwaksono. Semuanya, nanti gue, semua yang mention gue sambil bilang Panji Tak CC Cing Abdel CC gue akan repost. Untuk membuktikan bahwa memang gue ini adalah tek banget. Walaupun pembuktian paling mentoknya adalah di acara Bold and Bald 18 Juli 2026 di Auditorium UBM Ancol. Ada dua UBM, ini UBM Ancol. Di Auditorium UBM Ancol, di mana gue sama Cing Abdel dengan dua style komedi yang berbeda akan beradu opener, adu stand up, adu crowd work. Tiketnya bisa dibeli di loket.com dan informasi live streamingnya harus sudah dibuka dan lo bisa beli saat ini juga. Itu aja dari gue. Kita tutup Dotari Weekly Vlog kali ini. Cukup panjang penjelasan tentang festivalnya, setengah jam sendiri. Moga-moga gue bisa merangkum semuanya. Ya, gue lagi memikirkan apakah ada momen yang gue nggak kesampaian untuk sebut ya. Gue hari pertama gue nggak sebut performance Seringai ya, tapi Seringai kan mereka udah legendary status gitu, mereka juga keren. Keren deh. Terima kasih banyak untuk Riko Lubis dan semua teman-teman yang terlibat di Local Fest yang sudah mengajak gue ke situ. Menurut gue ya, kemarin 350.000 2 hari itu value for money banget. Bahkan, walaupun gue tahu banyak yang protes, tapi bahkan kata gue, secara value yang orang dapat, harusnya harganya di atas itu kalau menurut gue. Karena rangkaian acara menyenangkan sekali. Sukses untuk Local Fest, sukses untuk Local Fest berikutnya. Kita tutup Dotari Weekly Vlog dan kita ketemu di episode minggu depan. Thank you. Bye.
Halo, makasih banyak udah nonton video ini. Gue cuma mau ngingetin aja bahwa gue punya YouTube membership. Ada 3 level. Satu paham itu Rp30.000, satu rasa itu Rp150.000, dan satu jiwa itu Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaatnya sendiri-sendiri. Untuk yang satu paham, lu bisa mengakses semua video eksklusif gue. Seperti Sila, di mana gue ngomongin politik, Siniar Hiduplah Indonesia Maya, dan juga open mic gue baik di Jakarta maupun di New York City. Nah, kalau misalkan lu masuk ke satu rasa, semua tadi plus video-video panjang gue. Seperti misalnya open mic-nya Mensrea, open mic show lain, kemudian gue lagi ada pertunjukan di kota-kota lain, semuanya gue taruhnya di satu rasa. Untuk yang satu jiwa, semua tadi, jadi benefit satu paham, satu rasa, plus lu bisa masuk grup teks, di mana gue dan member-member satu jiwa lainnya akan bisa ngobrol-ngobrol bareng di situ. Dan kalau lu jadi member satu jiwa selama lebih dari 2 bulan, lu bisa minta merch apapun atau tiket gua apapun tanpa harus beli lagi. Tapi ada syaratnya. Kalau menurut gua lu ganggu atau lu mengganggu member lain, lu akan dibuang oleh gua dari grup teks tersebut. Jadi silakan bergabung. Mukmin. Nama saya Mukmin. Kalau ini Bang Panji yang lagi ngerekam saya ini. Bang ngapain Bang, ya Allah. Tapi beneran Islami banget loh, Mas Bang Ben itu. Emang saya Islamis. Guru agama. Tapi saya agak curiga. Guru agama. Menang itu gara-gara Bang Panji kemarin habis dipanggil sama Polda Metro itu. Ini terkait tambang-tambang itu yang mirip-mirip Islami. Bang Panji emang kurang suka sama negeri ini.